Nah, kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Alasan yang kedua mengapa manusia secara khusus orang percaya atau gereja Tuhan selalu berputar-putar. Alasan yang kedua adalah kita melihat di dalam kisah Elia, di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 dan 5. Kita baca di sana. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dan 5. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sebab itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal kedua yang menyebabkan orang sering berputar-putar itu diakibatkan oleh karena apa? Karena kurang yakin akan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa orang Kristen kadang-kadang berputar-putar? Kadang-kadang berputar ini berbicara tentang kadang-kadang dia pusing, dia puyeng. Seseorang menjadi pusing, seseorang menjadi stres, depresi dan frustasi, itu adalah hal yang normal. Tetapi kadang-kadang karena tanpa tujuan hidup yang jelas, maka orang percaya atau orang Kristen itu sendiri memiliki kehidupan yang berputar-putar dan berputar-putar, sudah lupa tentang fokus yang sementara dituju, yaitulah Tuhan. Dan karena itu ketika kita fokus kepada masalah atau persoalan, maka kita menjadi orang yang seakan-akan berputar-putar dalam persoalan itu. Kita tidak bisa menemukan solusi atau cara untuk keluar dari masalah, tetapi kita terus berputar-putar, kita terus berbalik arah, kita terus berbelok karena kita tidak punya tujuan yang jelas. Nah, saudara-saudara, di sini dalam kisah ini diceritakan bahwa Elia pada saat itu ketika dia membunuh 450 nabi Baal, dan kemudian ketika Isabel mendengar kabar itu, dia menyuruh salah seorang kepada Elia dan berkata, "Pada besok hari seperti waktu ini, nyawamu akan seperti nasib daripada salah seorang daripada nabi-nabi Baal yang engkau bunuh itu." Elia menjadi takut, dan Alkitab mengatakan bahwa dia berangkat dari tempat di mana dia berada, dan dia pergi berjalan, di situ dikatakan menuju ke Gunung Horeb. Di sana dikatakan bahwa ia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya. Dia menghadapi masalah apa, saudara? Dia menghadapi masalah ancaman nyawa. Karena saking dia membelah pekerjaan Tuhan, dia menegakkan kebenaran, dia diancam hendak dibunuh. Tapi saudara, di sini kita melihat dalam kondisi itu semangatnya mulai pudar. Semangatnya untuk berjalan sudah tidak ada lagi. Untuk bisa mempertahankan hidup sudah tidak bisa. Dan karena itu dikatakan bahwa ketika dia sampai di bawah sebuah pohon, dia duduk di situ dan dia minta kalau bisa dia mati. Ada begitu banyak masalah yang sementara dihadapi oleh banyak orang percaya, oleh banyak manusia di dunia ini. Dan kadang-kadang masalah itu dihadapi, tidak tahu lagi caranya untuk keluar dari masalah itu. Dan kalau bisa lebih baik mati saja. Tidak sedikit orang yang berpikiran demikian, yaitu supaya dia berhenti daripada berjalan terus menjalani kehidupan ini. Lebih baik dia kalau bisa Tuhan mengambil nyawanya seperti Elia. Dikatakan bahwa Elia, bagaimana caranya Tuhan menyertai Elia, bagaimana caranya Tuhan memelihara Elia dalam kondisi dan keadaan terpuruk, dalam kondisi dan keadaan Elia tidak berdaya. Dengarkan baik-baik, Tuhan masih mau memelihara Elia, yaitu dengan cara Tuhan menyuruh seorang malaikat untuk membawa roti dan membawa daging, untuk membawa roti dan membawa minuman, membawa makanan dan minuman,
kepada Elia. Dan di situ Elia dibangunkan. Bangunlah dan makanlah, kalau tidak perjalananmu akan semakin jauh. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam kondisi dan keadaan kehidupan kekristenan kita, seakan-akan perjalanan kita masih panjang. Seakan-akan perjalanan kita masih jauh. Oleh karena masalah yang membebani kehidupan kita. Oleh karena perjalanan yang seakan-akan berputar-putar. Tetapi percayalah dan yakinlah bahwa cara Tuhan untuk memelihara kita sama seperti bagaimana caranya Tuhan memelihara Elia. Elia kalau dipelihara oleh Tuhan, percayalah Tuhan dapat memelihara saudara dan saya. Di sini kita menemukan di dalam ayat 12c sampai ayat 15a, di situ Tuhan menyatakan diri kepada Elia. Pada saat malaikat itu berkata kepada Elia untuk dia bangun dan makan, dikatakan bahwa dia bangun dan makan, dan kemudian bukan hanya itu saja, tetapi dia mulai tidur kembali. Dia mulai tidur kembali, tapi malaikat Tuhan datang dan kembali membangunkan Elia untuk kedua kalinya. Bangun dan makanlah, kalau tidak perjalananmu akan semakin jauh. Kalau supaya engkau kuat dan menghadapi dan berjalan menuju gunung Allah. Saudara-saudaraku, kita akan pernah kuat untuk berjalan di dalam melewati berbagai krisis. Kita kalau kuat apabila kita percaya akan Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Di dalam 1 Raja-Raja 19, di dalam ayat 12c di sana dikatakan bahwa, di dalam ayat 12c di sana dikatakan, di dalam ayat 12c di sana dikatakan, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu ia pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Nah saudara, di situ dikatakan bahwa ketika dia berjalan, oleh makanan itu, dia setelah makan dan minum, selesai itu dia berjalan sampai di gunung Allah atau di gunung Horeb. Dalam terjemahan yang lain dikatakan gunung Tursina atau gunung Sinai. Di situ ada sebuah goa. Elia masuk dan berdiam di dalamnya, kata kisah ini. Bahwa di situ Tuhan berfirman kepada dia, ketika angin bertiup yang membela gunung-gunung, di mana di situ tidak ada Tuhan di sana. Dan ketika terjadi gempa tapi juga Tuhan tidak ada di sana. Ketika terjadi api tapi tidak ada Tuhan di sana. Dan Alkitab mengatakan bahwa angin bertiup sepoi-sepoi. Dan kemudian Elia keluar. Dia menutupi mukanya dengan jubahnya. Dan kemudian di situ Tuhan berfirman kepada Elia untuk bagaimana caranya dia mengambil sikap dalam menghadapi masalah itu. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara jasmani kita butuh makanan sehari 3 kali. Mungkin sampai jajan, bahkan sehari ada orang yang bisa makan 4 kali, 5 kali. Tetapi saudara, ketika kerohanian saudara tidak pernah diberi makan, sehari tidak pernah diberi makan, seminggu tidak pernah diberi makan, sebulan hanya sekali diberi makan, saya yakin saudara tidak akan pernah kuat untuk menjalani kehidupan di dunia ini sampai menuju kepada tanah Kanaan surgawi. Karena saudara tidak pernah disuplai oleh makanan rohani. Saudara akan menjadi orang Kristen yang lemah, orang Kristen yang loyo, orang Kristen yang tidak berdaya. Ketika masalah datang, saudara akan memble, saudara akan mengeluh, saudara akan bersungut-sungut. Saudara akan menyerah, saudara akan mempersalahkan Tuhan, saudara akan menyalahkan orang lain, menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi saudara, saya beritahu saudara, ketika saudara semakin hari semakin, kalau saudara mau kuat di dalam Tuhan, makan makanan rohani, berikan makan
rohanimu, jiwamu setiap hari dengan firman Allah. Supaya lebih banyak lagi makanan-makanan kebenaran firman Tuhan. Supaya saudara menjadi kuat untuk menghadapi setiap masalah dan persoalan. Ketika saudara menghadapi masalah, oleh karena saudara memahami kebenaran, saudara mengerti firman Tuhan, ada sikap yang benar yang akan saudara ambil dalam menghadapi masalah itu. Ada solusi yang benar yang saudara temukan untuk menyelesaikan masalah itu. Ada begitu banyak orang ketika menghadapi masalah, dengan jalan pintas dia mengakhiri hidupnya oleh karena dia tidak kuat lagi menjalani kehidupannya karena masalah itu begitu berat. Ada berapa banyak suami-suami, ada berapa banyak ibu-ibu rumah tangga yang mengakhiri hidupnya oleh karena menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Ada berapa banyak anak-anak muda yang dalam menjalani masa depannya, menjalani kehidupannya, dia gagal dan kemudian dia mengambil jalan pintas untuk keluar dari masalah itu. Ada orang, ada pemuda-pemuda, ada juga orang-orang yang mengambil solusi untuk keluar dari masalah dengan cara duniawi. Mereka pergi ke nightclub, mereka pergi ke bar, mereka pergi ke diskotik, mereka pergi ke tempat-tempat hiburan untuk mencari ketenangan. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, di sana ketenangan saudara hanya dapatkan sesaat. Tapi ingat, jiwamu menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Tapi apabila saudara tetap berada di dalam standar kebenaran firman Tuhan, setiap hari diisi dengan kebenaran, maka saudara akan kuat dalam menghadapi setiap persoalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu tentang kondisi saudara hari ini, tapi percayalah, di dalam perjalanan kekristenan saudara dan saya, yakinlah bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Terimalah kebenaran firman Tuhan. Isilah kehidupan rohanimu dengan firman Tuhan. Belajar dan renungkanlah firman Tuhan dari hari ke hari. Biarlah kehidupan rohani saudara semakin kuat dan kuat. Haleluya.